Bismillah, di video kali ini saya mau bahas santai lagi tentang smartphone tahun lalu yang menurut saya masih worth it untuk dipakai di tahun 2025 ini. Ya, kita bahas santai Poco X6 Pro 5G sambil teman-teman bisa lihat sampel foto yang saya ambil menggunakan kamera depan maupun kamera belakangnya. Ya betul, memang Poco X7 juga sudah muncul, bahkan sudah launching resmi di luar sana. Mungkin tinggal nunggu waktu ya sebelum masuk ke Indonesia. Nah, sebelumnya ada beberapa rumor yang perlu dibahas dari Poco ini. Pertama mengenai gabungnya kembali domain webnya dari Poco ke Xiaomi. Mungkin bakal ada perubahan strategi penjualan di Indonesia mungkin. Karena yang saya lihat, biasanya smartphone Poco yang harganya nggak pernah turun, biasanya malah melambung naik. Tahun kemarin malah bisa turun banyak ya. Apakah mungkin efek dari malah gabungnya bos Poco Indonesia balik ke Xiaomi lagi? Saya belum tahu apakah ada hubungannya dengan perubahan strateginya. Tapi yang jelas, memang ada yang beda dari Poco kali ini. Iya, nggak tahu kenapa mereka benar-benar ngasih diskon yang besar ya di penghujung tahun kemarin. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa saya beli lagi Poco X6 Pro 512GB warna kuning yang kece ini. Sekarang nggak akan bisa dapet ya rasanya 3,8 jutaan yang varian 512GB dengan storage sekencang ini. Dan setelah saya ajak foto-foto, ternyata kameranya not bad ya. Memang kameranya masih di bawah Xiaomi 14T, itu jelas. Sensornya aja ini 64 megapiksel, kayaknya sensor jadul gitu ya. Memang bodinya ini pakai body dari Xiaomi 14T Pro ya, tapi jeroannya ini pakai prosesor yang sama dengan Xiaomi 14T biasa. Lalu, kamera depannya juga sudah saya pakai beberapa kali buat ngetes TWS earphone, enjoyable ya, hasilnya usable banget malah. Kemudian kalau kamera belakang dipakai rekam video, warnanya masih hidup juga, masih bisa rada dramatis juga gitu ya hasil foto dan videonya. Walau saya sarankan kalau mau pakai ultra stable video, jangan dipakai pas indoor. Karena memang masih jelly, masih hentakannya sangat kerasa banget ya. Tapi overall masih bisa dipakai cukup stabil selama kamu menggunakannya di kondisi yang tepat. Misalkan kalau lagi jalan-jalan di luar ruangan boleh pakai ultra stable. Kalau di dalam ruangan pakai yang biasa aja, bisa 4K dengan HDR. Tapi ya hentakannya bakal kerasa kalau enggak, kalau pakai ultra stable tadi ya jelly-nya tuh masih kerasa banget ya buat ukuran smartphone 4 jutaan. Iya, untuk tahun ini saya rasa masih nyaman dipakai kok smartphone-nya. Kemarin saya pakai cukup idle, tanpa gaming dan connect ke WiFi terus bisa tahan 2-3 hari. Kalau dengan penggunaan di luar rumah yang tanpa ketemu WiFi, semuanya pakai sinyal seluler saja dari 2 kartu saya, ini masih bisa tembus 24 jam meskipun memang masih tanpa gaming ya. Kalau dengan gaming rada cepet turun apalagi kalau dipakai ngerekam video. Nah memang kan prosesornya juga bertenaga, jadi rada wajar ketika dipakai ngegame dengan frame rate yang Extreme Plus, ini rada cepet turun baterainya. Tapi buat yang lebih banyak pakai smartphone ini buat streaming, nemenin pas treadmill udah kepake banget sih ya. Layarnya cukup lega juga. Kemudian juga kalau dipakai foto pas saya bikin kopi udah bisa kepake juga dengan frame-frame yang cukup sinematik kayak gini. Cuma memang kabar buruknya harganya sekarang naik lagi ya, tembus ke atas 4 jutaan lagi. Paling murah bukan di toko official itu bisa jual di 4,2 juta. Di official store-nya udah balik ke 4,4 juta. Tapi segitu udah lebih turun dibandingkan harga pas awal launching. Untuk performa nggak ada masalah, tadi sudah saya bahas juga PUBG bisa Extreme Plus ya, si frame rate-nya. Kemudian storage-nya kenceng, Antutunya tembus 1 juta lebih, 1,2 jutaan. Dan storage-nya kenceng pisan, udah megede 512GB, pakai UFS 4.0 dengan skor benchmark buat storage-nya tembus 175.000. Ya paling kalau alasan nggak beli sih selain karena nggak ada duit ya. Tentu saja kalau kamu butuh always on display yang benar-benar nyala terus, ini nggak bisa. Masih 10 detik saja always on display-nya. Mungkin harus nambah budget ke Xiaomi 14T kalau mau always on display yang beneran nyala selalu gitu ya. Atau bisa di schedule. Kemudian ya iklannya masih ada di mana-mana. Buka File Explorer ada iklan, buka tema mah udah pasti ya. Kemudian buka beberapa aplikasi bawaan juga ada iklan. Pokoknya masih ada iklan yang intrusif banget menurut saya. Kalau di notif kan bisa dimatiin notifnya buat aplikasi tertentu kan. Nah kalau kayak buka File Manager, File Explorer, ya mau tidak mau harus spend time buat nonton iklan dulu. Bisa sih di skip juga nggak apa-apa. Cuma ya kalau lagi dipakai teman malu aja gitu ya muncul iklan.
Ya, konsekuensi saya memang kalau mau dapetin smartphone dengan harga terjangkau tapi speknya setinggi ini, storage-nya gede banget, harus mau lihat iklan. Karena mungkin itu adalah salah satu channel buat generate revenue-nya dari Poco ini ya. Memang Poco ini dijualnya online doang, harusnya yang beli juga sudah melek masalah teknologi, misalkan buat matiin iklan kayak gimana. Tapi saya nggak nyaranin buat ganti ROM, ngoprek-ngoprek bootloader, itu solid lah ya. Jadi udah nggak zaman, kita pakai as it is saja biar lebih aman, terutama kalau ada penggunaan untuk masalah perbankan dan keamanan keuangan. Oke lah, kalau misalkan masih ada sampel foto yang belum saya tampilkan, silahkan dinikmati habis ini. Sampel videonya juga ada. Yang jelas, buat saya ini udah oke banget harganya. Mudah-mudahan nanti ada promo lagi dari Xiaomi biar bisa semurah saya waktu belinya dulu. Atau kalau mau berburu second-hand saya juga boleh cek link di deskripsi ya. Ada link ke lapak saya di Tokopedia. Hatur nuhun sudah menyimak video singkat kali ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini contoh perekaman video dengan lighting ala studio dengan kamera depan Poco X6 Pro 5G di Full HD 30 fps. Jadi harusnya audionya udah paling optimal juga. Jaraknya sekitar 40 cm dari mulut saya ke mikrofonnya. Kira-kira buat bikin e-roll di kondisi yang ideal seperti ini, bisa nggak? Kamera depannya Full HD 30 fps sambil jalan. Silahkan disimak audionya, di sini berangin dan juga sambil jalan stabil nggak segini. Warnanya gimana? Oke nggak? Oke, 30 fps. Sambil simak audionya ya. Steady video 1080 Full HD 30 fps. Indoor harusnya lebih kepayahan. K 30 fps HDR. Lihat warnanya, ini angin ya, jadi audionya juga disimak.